Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan video mengenai hazard dan unsafe behavior di lingkungan nelayan serta rekomendasi pengendalian bahaya. Nah, di video ini nelayan sedang melakukan persiapan sebelum mencari ikan di laut. Nelayan menggunakan kapal kecil untuk menuju ke kapal yang lebih besar di lautan. Saat persiapan, nelayan menghadapi bahaya seperti tenggelam, terjatuh, dan terpeleset. Perilaku tidak aman dari nelayan ketika melakukan persiapan sebelum melaut adalah mengangkut alat-alat yang diperlukan tanpa menggunakan alat bantu dan tidak menggunakan pelampung ketika berada di atas kapal. Hal tersebut dapat menyebabkan nelayan terjatuh dari kapal, terjatuh dari jembatan, tenggelam, dan terpeleset akibat kondisi yang tidak aman berupa beban angkut yang berlebih, kemudian permukaan jembatan yang licin, dan paparan sinar matahari. Oleh sebab itu, kami merekomendasikan agar nelayan mengangkut alat-alat yang disiapkan dengan menggunakan alat bantu atau dapat dilakukan berdua dengan nelayan yang lain. Selain itu, nelayan juga perlu untuk menggunakan pelampung ketika berada di atas kapal. Dan nelayan diharapkan dapat menggunakan pakaian lengan panjang, celana panjang, topi yang menutupi hingga leher, serta sepatu boot. Bisa dilihat di sini, saat proses perjalanan nelayan menuju ke laut, nelayan ada yang duduk, berdiri, dan bahkan berjalan-jalan di atas perahu yang tidak stabil karena ombak. Itu dapat menyebabkan nelayan terhempas ke laut. Ya, seharusnya nelayan itu duduk di tengah perahu. Nelayan di sini sudah memakai topi yang menutupi daerah kepala dan telinga, serta menutupi bagian leher dan menggunakan celana dan baju panjang. Itu dapat meminimalisir panas sinar matahari. Proses selanjutnya yaitu proses pencarian ikan. Nah, di dalam proses ini nelayan dihadapkan bahaya seperti panas sinar matahari, kondisi perahu yang tidak stabil, serta tempat yang tidak aman. Nah, bisa kita lihat di video bahwasannya nelayan ini mencari keberadaan gerombolan ikan dengan cara naik ke atas kerangka atap perahu, di mana tempat tersebut merupakan bukan tempat yang aman. Selain itu, perilaku tersebut termasuk perilaku yang tidak aman yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja seperti terjatuh, dan itu bisa menyebabkan fraktur. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar nelayan ini tidak perlu naik ke kerangka atap perahu, cukup ada di lantai permukaan perahu dan menggunakan alat bantu teropong sederhana untuk melihat di mana keberadaan gerombolan ikan. Nah, untuk bahaya panas sinar matahari, kami merekomendasikan agar nelayan menggunakan topi yang bisa menutup sampai ke leher, kemudian menggunakan baju lengan panjang dan celana lengan panjang. Nah, untuk bahaya kondisi gerak perahu yang tidak stabil, kami merekomendasikan agar nelayan ini tidak berada di bibir perahu. Kegiatan yang selanjutnya adalah penyebaran jaring. Seharusnya nelayan duduk di perahu bagian samping, bukan di pinggir perahu, karena akan berisiko nelayan terjatuh ke laut. Kemudian, nelayan seharusnya menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja, antara lain seperti topi yang menutupi sampai leher, kemudian baju dan celana panjang, dan ini gunanya untuk melindungi tubuh nelayan agar tidak terpapar sinar matahari. Kemudian nelayan menggunakan sepatu boots agar tidak tergelincir, menggunakan sarung tangan agar tangan tidak tergores oleh jaring tangkap ikan, menggunakan earplug untuk melindungi telinga nelayan dari suara mesin yang membuat ketulian, dan yang terakhir menggunakan masker untuk melindungi sistem pernafasan nelayan dari gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida dari mesin perahu. Jadi modifikasi alat tangkapnya adalah jaringnya cukup cepat guys, paling enggak 1 jam karena pada bagian ini kita akan menjelaskan mengenai bagian penangkapan ikan. Penangkapan ikan nelayan ini dilakukan dengan penarikan jaring. Nelayan akan berdiri di tepian dan menarik jaringnya untuk ke bagian tengah perahu dan
yang kedua adalah bahaya panas matahari. Bahaya panas matahari ini dapat ditanggulangi dengan cara yang pertama memakai topi yang menutup sampai ke bagian badan, memakai baju yang berlengan panjang, dan celana panjang. Lalu yang ketiga dan keempat adalah bahaya jaring yang tajam dan ikan yang punya sirip dan hidung tajam juga. Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan memakai sarung tangan. Sarung tangan akan melindungi nelayan dari goresan akibat jaring maupun biota laut tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah bahaya guncangan di perahu dan perahu yang licin. Bahaya tersebut seharusnya dapat ditanggulangi dengan cara memakai sepatu boot dari nelayan dan berdiri agak ke tengah, tidak terlalu di tepi perahunya. Hal tersebut dapat mengurangi resiko untuk nelayan jatuh ke dalam laut. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dia kan layur kayak gini. Giginya kalau nyokot ini Bahaya ya. giginya. Untinya dongos kayak kamu. Selanjutnya yaitu pada proses pengemasan ikan. Pada proses ini, nelayan menghadapi bahaya yang berasal dari panas dan radiasi sinar matahari, kemudian kondisi kapal yang tidak stabil, dan juga permukaan lantai pada kapal yang licin. Selain itu, terdapat beberapa perilaku tidak aman yang dilakukan oleh nelayan, yaitu dengan tidak menggunakan APD yang lengkap. APD yang tidak digunakan adalah sarung tangan dan juga sepatu boot. Rekomendasi pengendalian bahaya yang dapat dilakukan adalah dengan melengkapi penggunaan APD, yaitu sarung tangan dan sepatu boot, untuk menghindarkan nelayan dari bahaya berupa tersayat dan juga terpeleset saat melakukan pekerjaan pada proses pengemasan ikan. Saat perjalanan pulang dari melaut, nelayan menghadapi bahaya terpeleset, terjatuh, tenggelam, maupun terbentur. Selain itu, perilaku tidak aman dari nelayan ketika pulang dari melaut adalah duduk di ujung kapal, berdiri di pinggir kapal, dan tidur di lantai kapal, tanpa menggunakan APD yang lengkap seperti pakaian lengan panjang, sepatu boot, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat menyebabkan nelayan terpleset, jatuh, tenggelam, dan terbentur akibat kondisi tidak aman dari goncangan perahu atau kapal yang tidak stabil karena ombak. Selain itu juga dikarenakan adanya paparan sinar matahari dan juga permukaan lantai kapal yang licin. Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada nelayan untuk duduk di tengah kapal ketika kapal sedang melaju dengan kecepatan maksimal. Kemudian diusahakan untuk nelayan berdiri di tempat yang luas dan menggunakan APD yang lengkap seperti topi, pakaian lengan panjang, celana panjang, pelampung, dan sepatu boot. Sekian video dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.